أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. Dengan cara mengaji, mengkaji, menelusuri makna dan pemahaman, dan mudah-mudahan menjadi amalan harian kita. Karena tidak ada satu bukti cinta Rasulullah paling dalam kecuali ittiba. Coba kalau antum sampai ketawa aja itu ngikutin Rasul, antum merasa pada saat itu Rasulullah menjadi bagian antum. Ketika ketawa, ketika tersenyum, ketika duduk, sampai duduk aja. Kan Rasulullah melarang duduk dengan qa'datil maghdubi alaihim, cara duduk yang dimurka oleh Allah, yaitu senderan dengan tangan kiri. Kalau kanan boleh, atau dua-duanya boleh, kalau kiri nggak boleh. Tidak. Coba sampai dari situ ittiba itu. Makanya kenapa cintanya para sahabat itu tumbuh berkembang merekah. Karena dibangun di atas ittiba. Sampai bicaranya, apalagi muamalah, Masya Allah. Dalam utang piutang, sewa menyewa, dalam pinjam meminjam, itu seluruhnya ngikuti sunnah Rasulullah. Beda dengan umat sekarang, kenapa cintanya itu tidak mengakar kuat? Karena diungkapkan dengan cara yang ringkih, bahkan dengan cara bid'ah, yaitu apa? Puji-pujian. Antum cek aja, telusuri dalil cara mencintai Rasulullah dengan mengumbar pujian, itu cek aja, nggak ada. Apalagi dengan Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Ya, lanjut. Waghfir lana ma madha. Ini biasanya untuk ibu-ibu. Kemudian antum dapat tiket gratis untuk melihat Barcelona melawan Manchester United. Antum pilih mana nih? Lihat Rasulullah apa ngelihat Manchester? Nah itu ru'yatun Nabi, Masya Allah. Bandingkan dengan seorang sahabat yang malam-malam ngebayang, ya Rabb, jangan-jangan aku mati, setelah itu nggak ngelihat Rasulullah, kemudian surganya beda. Nggak akan selamanya bisa melihat Rasulullah. Akhirnya dia malam-malam ngeletok pintunya Rasulullah. Ada apa? Rasulullah kaget. Ya, namun seperti ini kan nggak serius, nggak urgent, nggak mungkin. Ya Rasulullah, saya ngebayangin aku mati, habis itu surganya beda dengan surga Rasulullah, nggak ngelihat selamanya. Maka aku sempatin ya Rasulullah untuk melihat wajahmu, Masya Allah. Coba perbandingkan dengan sikap Umar, merengek-rengek ke Aisyah supaya merelakan ada sebagai space di tempat tinggalnya yang di situ kuburan Rasulullah untuk mengubur jasadnya. Gitu. Jadi ada kesungguhan untuk suhbah, menjadi teman. Coba perhatikan Abu Bakar ketika siang-siang didatangi Rasulullah. Wahai Abu Bakar, as-suhbah, sekarang kamu harus temani saya. Kemana Rasulullah? Ya hijrah. Abu Bakar ketika itu menangis.
Kata Aisyah, tidak pernah aku lihat bapakku menangis karena kegembiraannya menemani Rasulullah hijrah. Apakah Rasulullah sedang akan plesir naik perahu pesiar, kapal pesiar, jalan-jalan terus kemudian berbagi emas? Tidak. Abu Bakar tahu persis di depan mukanya ini penuh dengan resiko kematian. Kenapa menangis senang? Sampai ketika di Kuas Sur, takut ular yang di lubang itu menggigit Rasulullah, ditutup dengan kakinya, akhirnya kakinya digigit ular tersebut. Nangis. Dikiranya nangis ketakutan. Kamu takut Abu Bakar? Enggak ya Rasulullah, ini kaki saya digigit ular. Masya. Sampai Allah turunkan, la tahzan, innallaha ma'ana. Bandingkan dengan kita untuk bersanding dengan sunnah Rasulullah. Satu majelis saja kadang-kadang nggak betah. Padahal antum belum pernah ngalami jalan kaki di padang pasir ketika suhu 45 sampai 50 derajat Celcius. Zaid bin Harithah nemeni hijrahnya Rasulullah, dakwahnya ke Taif. Yang kedua, cinta Rasulullah itu ditandai dengan yang kedua adalah rela mengorbankan dirinya, hartanya untuk membela harkat martabatnya, syariahnya, sunnahnya. Nah ini, hadis ini yang jadi pilihan kita. Yang kemarin sudah kita bahas dari Abu Hurairah, sekarang kita akan bahas dari Anas. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi. Subhanallah. Gak beriman sempurna sebelum nyawa kita murah di hadapan harkat martabat syariahnya, sunnahnya Rasulullah. Ikhwan, sahabat-sahabat yang meninggal puluhan ribu itu memang kenapa? Itu nyari jabatan, kedudukan. Ya. Abu Dujana, antum tahu nggak? Yang rela melindungi Rasulullah dari lemparan tombak, ya, sasaran panah, ditutup sampai punggungnya terkena panah tombak seperti landak. Antum cek di dalam kisah perang Badr, ini perang Uhud itu, seperti landak. Antum pernah nggak tahu kisahnya Barra bin Malik minta dilempar ke dalam bentengnya Musailamah al-Kadzab untuk supaya bisa melepas gemboknya? Sampai semua sahabat hampir nggak setuju. Ibarat orang sekarang tuh, gila kamu, enggak, lempar, dilempar dengan hujaman pedang, apapun badannya akhirnya sobek supaya bisa membuka kuncinya, pintu itu akhirnya masuk, menanglah. Itu. Jadi resiko kita kehujanan ngaji seperti ini itu enggak ada apa-apanya, ikhwan. Ya. Alhamdulillah, antum pernah enggak kisahnya? Alhamdulillah, Masya Allah. Ya. Yang dimandikan ghusilul malaika kan? Itu. Nikah aja belum apa-apa itu. Antum bulan madu ya seminggu nggak keluar sholat jamaah. Nih kan gitu. Aduh. Nih.
Ungkapan cinta yang ketiga adalah apa? Menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Itu hakikat daripada cinta. Lihat itu sahabiah Ansor. Ketika turun perintah hijab, nggak nunggu, belum jahit, belum beli kain, langsung orden-orden rumah disabat, dibuat untuk kudung. Saat mendengar larangan khamr, ditumpah semuanya, dibuang. Ya. Itu ikhwah. Jadi murah sekali nyawa, murah sekali harta di dalam membela Rasulullah. Abu Bakar aja datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ana infakkan harta semuanya. Umar padahal udah Masya Allah, nggak ada orang yang akan bisa nyaingin saya, karena udah separuh. Apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu, untuk istri anakmu? Allah dan Rasulnya udah cukup. Kira-kira tekad nggak? Kira-kira kita mantep nggak? Allah dan Rasulnya yang ngasih makan anak saya, gitu. Ya, itu kan. Kadang kita masih ragu. Makanya harus banyak berdoa, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannata wa min al-yaqin ma tuhawwinu 'alaina masa'ib ad-dunya. Yakin orang yang membela sunnah, membela syariah, membela perintah Allah itu pasti ditolong. In tansurullah yansurku. Lihat aja ibunya Nabi Musa. Secara logika akal, Pak, nggak selamat itu kan. Anaknya dibuang supaya jauh dari Fir'aun, malah masuk ke istana. Coba orang sekarang udah langsung nyalin, gimana sih Allah ini? Gitu. Tapi lihat efek dunia akhirat akibat dia mengikuti perintah Allah. Ummu Musa jadi pejabat istana, menyusui anak, digaji, dibikinin rumah di dalam istana, menjadi bagian keluarga istana yang ekskut nih, kelas keluarga bukan budak. Jadi yang yakin, jangan ragu-ragu. Aduh, jangan-jangan saya di HBS ini miskin. La ilaha illallah. Mati miskin antum. Benar-benar miskin. Tuh, ya. Nah, yang terakhir membela syariat, membela sunnah dan menolong syariat. Itu tanda cinta Rasulullah. Jadi nggak ada. Antum cari aja nas satu aja dari hadis. Pernah ada seorang sahabat ketemu Rasulullah, oh muju ya Habibi, ya Muhammad, ya arusal khaw. Ada ditempelin harus sama Rasulullah sama ya Habibi, ya Muhammad, ya arusal khafiqaini. Tang, apa mas, ini kan gitu. Syariatku amalkan, sunnahku ikuti, gitu.